Perkenalkan, nama saya Stefania Karmeli Tanewa dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0548549552 UPJJ Kupang, Fakultas Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 jaringan komputer. Yang pertama, buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Di sini saya sudah menambahkan 4 buah komputer dan akan menambahkan 1 switch. Di sini sudah terdapat switch dan langkah selanjutnya adalah kita akan menghubungkan komputer ke switch menggunakan kabel. Setelah terhubung seperti ini, langkah selanjutnya adalah memberikan IP address-nya. Pada PC yang pertama kita beri IP address-nya 192.168.1.1. Lakukan yang sama untuk pada PC kedua. Untuk PC yang kedua, IP address-nya saya menggunakan 192.168.1.2. Seperti ini. Lanjut pada PC ketiganya, dilakukan sama seperti pada PC yang pertama. IP address pada PC ketiganya itu 192.168 dan 1.3. Lalu pada PC keempat kita lakukan hal yang sama juga. Pada IP address-nya seperti ini. Nah, pada setiap PC-nya sudah diberikan IP address-nya. Setelah seperti ini kita akan mengetes apakah setiap masing-masing PC ini sudah terhubung atau belum. Di sini kita akan mengetes menggunakan ping dari komputer 1 ke komputer 2. Sebelumnya pada nama tadi sudah saya ubah menjadi komputer 1, komputer 2, komputer 3 sampai dengan komputer 4. Di sini kita akan mengujinya dengan membuka seperti ini, lalu ke desktop dan buka pada CMD. Oops. Oh, mohon maaf karena agak sedikit kabur. Ya, seperti ini. Di sini kita akan mengetik ping seperti ini. Lalu kita akan mengisi IP address pada komputer 2. Di sini saya sudah mengetik ping lalu mengetik IP address pada komputer 2 dan sudah jika seperti ini maka PC pada komputer 1 dan komputer 2 itu terhubung. Setelah itu kita akan melakukan ping lalu mengetes pada komputer 3 dan memasukkan IP address pada komputer 3. Seperti ini lalu di enter. Jika kita mendapat informasi seperti ini berarti pada komputer 1 ke komputer 3 itu saling terhubung. Lakukan hal yang sama yaitu dengan mengetes ping lalu masukkan IP address pada komputer 4 agar kita melihat apakah pada komputer 1 ke komputer 4 itu terhubung atau tidak. Seperti ini kita masukkan perintah ping lalu masukkan IP address pada komputer 4 lalu di enter. Nah, ini jika kita mendapatkan informasi seperti ini maka pada komputer 1 sampai dengan komputer 4 itu saling terhubung. Pada soal 1 ini telah selesai. Sekarang kita lanjut pada soal kedua, itu
buat satu server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Karena di sini sudah ada 4 komputer dan 1 switch, jadi kita tinggal menambahkan saja satu servernya. Setelah servernya kita letakkan di situ, selanjutnya kita akan menghubungkan server tersebut dengan switch. Setelah kita menyambungkan dengan switch, kita akan memberikan IP address pada servernya. Di sini saya menggunakan IP address pada server yaitu 1.9, lalu 168 dan 1.5. Seperti ini alamat IP addressnya pada server. Lalu pada indeks ini tadi saya sudah membukanya. Indeks ini kita akan menggantikan beberapa tulisan ini. Tadi saya sudah menggantikan tadi dengan ini, lalu kita save dia, lalu kita pilih yes. Oke, seperti ini. Sudah tadi kita men-save-nya tadi, dan kita akan mencoba pada komputer 1 apakah terhubung dengan servernya atau tidak. Dengan cara seperti ini, kita klik lalu kita masuk ke web browser seperti ini. Pada URL-nya ini kita masukkan alamat IP address pada servernya tadi. Seperti ini. Jika tertulis seperti ini, maka pada komputer 1 tadi sudah terhubung dengan servernya. Lakukan hal yang sama juga seperti pada komputer 1 tadi. Sekarang kita akan menguji pada komputer 2. Tadi kita seperti ini, kita masuk ke web browser HTTP seperti ini, lalu kita masukkan IP address pada servernya tadi. Seperti ini IP address pada servernya. Ini kita akan menguji pada komputer kedua apakah pada komputer 2 ini bisa diakses atau tidak. Lalu di enter. Nah, seperti ini berarti pada komputer 2 bisa diakses. Lakukan halnya sama pada komputer 3 dan komputer 4. Sekarang pada komputer 3, tadi komputer 2, sekarang komputer 3. Lalu kita masukkan IP address servernya. Seperti ini, lalu di enter. Berarti pada komputer 3 itu bisa diakses ke server. Dan lakukan halnya sama pada server keempat, pada komputer keempat. Masukkan alamat IP address server seperti ini, lalu di enter. Berarti pada komputer kelima ini bisa diakses ke server. Karena semua komputernya ini sudah bisa diakses ke server, berarti konfigurasinya ini yang kita buat ini telah berhasil. Pada soal nomor 2 tadi sudah kita lakukan. Sekarang kita akan tambahkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS. Di sini kita sudah menggunakan 4 komputer dan satu server, jadi di sini kita hanya menambahkan satu server saja. Setelah kita menambahkan satu server tadi, dan sekarang kita akan
menghubungkannya dengan kabel ke switch. Setelah itu kita akan mengatur IP address-nya. Di sini saya menggunakan berurutan saja, yaitu 1.2.192.168 dan 1.6. Lalu di sini kita akan mengubah DNS-nya. Pada DNS ini pertama kita on-kan dia. Lalu pada nama ini bebas kita mau beri nama apa saja. Di sini saya beri nama matteo.com. Lalu IP address-nya kita akan masukkan IP address pada server 192.168.1.5. Lalu diklik pada ini. Seperti ini. Ini kita sudah tambahkan, jadi kita harus mengubah keempat komputer ini, mengubah DNS komputer ini menggunakan IP address pada server ini. Lalu pada komputer satu ini kita akan masuk, lalu ke config, terus kita ke sini, kita akan masukkan DNS servernya itu pakai IP address server DNS, yaitu 192.168.1.6. Seperti ini lakukan pada keempat komputer. Lakukan yang sama pada keempat komputer. Komputer kedua kita masuk di sini, lalu kita masukkan IP address-nya. Seperti ini, dan kita akan lakukan pada komputer 3 dan komputer ini. Pada komputer 3 kita masukkan IP address dengan menggunakan DNS server tadi. Seperti ini. Lakukan hal yang sama pada komputer 4. Masukkan alamat IP server DNS. Setelah itu kita akan mencoba mengakses HTTP melalui DNS server. Mengetik dengan lalu kita masuk ke HTTP seperti ini. Ya. Pada bagian ini URL-nya kita akan masukkan alamat domain yang tadi sudah kita buat. Seperti ini, dan sudah berhasil. Lakukan seperti ini pada komputer 2, komputer 3 dan komputer 4. Masuk pada komputer 2, kita ke desktop, lalu ke HTTP, masukkan alamat domain yang tadi seperti ini, lalu di enter. Pada komputer 2 juga sudah berhasil. Sekarang kita akan mencoba pada komputer 3. Masukkan alamat domainnya seperti ini. Pada komputer 3 juga sudah. Sekarang kita mencoba untuk pada komputer keempat. Masukkan alamat domainnya seperti ini dan di enter. Nah, pada komputer 4 juga sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke nomor 4. Di sini saya sudah masukkan tiga server, terus 1 router, 2 switch dan 2 PC. Setelah kita masukkan ini, lalu kita akan menyambungkan menggunakan kabel. Setelah seperti ini, kita akan membuat pengaturan jaringan atas dan jaringan bawah harus bisa diakses. Di sini kita akan melihat kabelnya ini, yaitu FA 0/0 yang di ini, FA 0/1, dan kita akan melihat pada bagian kita akan melihat di routernya. Pada kabel ini tadi pada kabel 0/0 itu sekarang kita on-kan dia,
Lalu kita akan masukkan IP address pada jaringan di bagian bawah ini. Di sini saya memberikan IP addressnya, yaitu 192.168.10 dan juga titik 1. Oke, seperti ini. Kemudian pada jaringan yang ini, jaringan atas, kita pada jaringan atas tadi kita on-kan dia, lalu masukkan IP address-nya harus berbeda ya. Di sini saya menggunakan 192 titik 168 titik 20 titik 1 seperti ini. Setelah semua bagian ini sudah hijau, sekarang kita akan mencoba bagian DNS servernya di bagian masuk pada bagian config. Lalu kita masukkan alamat IP addressnya. Lalu pada IP addressnya ini saya masukkan 192.168.20.4. Oke, seperti ini. Kemudian kita ke setting. Di sini kita akan masukkan alamat IP address pada switch tadi. Masukkan ini alamat IP addressnya seperti ini, lalu DNS servernya juga sama seperti alamat di atas, seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan pada server ilkom.com. Masuk pada server ilkom.com seperti ini, terus masuk pada ini di ini, lalu IP addressnya, alamat IP-nya itu 192.168.20 dan 3 seperti ini. Lalu pada bagian ini kita masukkan alamat IP pada switch, yaitu alamat IP-nya 192.168.21, lalu DNS servernya itu tadi 192.168.20 dan 4. Lalu pada bagian service ini kita akan edit, ini kita akan hapus, lalu kita masukkan nama domainnya, apakah nanti dia berhasil atau tidak. Pada bagian itu sudah saya ubah menjadi seperti ini, ilkom.com. Lalu kita akan save kan dia. Setelah itu, setelah di save, kita akan pergi. Lalu pada bagian ini kita akan melakukan konfigurasi. Di sini alamat IP-nya seperti ini, alamat IP address-nya ya. Lalu di sini kita masukkan alamat IP address dari switch, yaitu 192 168 21. Pada DNS servernya ini kita masukkan DNS server yang tadi seperti ini. Sampai di sini tadi kita sudah melakukan konfigurasi pada jaringan bagian atas. Selanjutnya kita akan melakukan settingan jaringan di pada bagian bawah ini. Kita mulai dengan ini, kita konfigurasikan dia, lalu kita masukkan alamat IP address-nya. Lalu pada bagian settingnya, di sini kita masukkan alamat IP address pada switch-nya dan DNS servernya. Sampai sini sudah selesai dan kita akan melakukan setting pada bagian server pendilkom.com.
Lalu kita masuk pada konfigurasinya. Di sini kita akan masukkan alamat IP address. Ada alamat IP addressnya seperti ini. Lalu kita masuk pada settingnya. Kita masukkan alamat IP address switchnya dan juga DNS server. Seperti ini pada DNS servernya dan default gateway-nya. Lalu kita masuk pada servisnya di bagian edit. Lalu kita akan mengeditnya. Kita akan mengedit di sini. Saya akan menghapusnya. Lalu akan memasukkan namanya agar nanti bisa diakses atau tidak. Seperti ini, lalu di save. Berikutnya kita hanya menambahkan record pada DNS server ilkom.com dan pendilkom agar bisa diakses. Pada bagian DNS kita masuk ke service. Di DNS ini kita akan lalu pada DNS ini kita on-kan dia. Lalu pada addressnya kita masukkan seperti ini. Kita masukkan namanya, terus IP addressnya, dan kita klik pada ini. Lalu ini kita akan masukkan nama address dari DNS pada server ilkom.com. Tadi di sini saya akan masukkan lagi nama dan IP address dari server pendilkom.com. Seperti ini pada server pendilkom.com, lalu diklik pada bagian ini. Ya, seperti ini. Di bagian ini kita sudah melakukan konfigurasi pada jaringan atas dan jaringan bawah. Di sini kita akan melakukan ping dari PC1 ke PC0. Jadi dipastikan harus terhubung antara PC1 dan PC0. Lalu kita buka ini, kita ke desktop, lalu ke command prompt seperti ini. Kita ke, oh my god. Seperti ini, buka di command prompt. Seperti ini kita masukkan ping, lalu IP address dari PC1, lalu di enter. Kita akan menunggu sebentar. Nah, kalau terdapat pesan seperti ini, berarti pada PC1 ke PC0 itu bisa diakses, sudah terhubung atau bisa diakses. Kemudian di sini kita akan menguji ping dari PC0 ke PC1. Kita buka command prompt. Di sini kita akan mengetik perintah ping dan menulis dan mengetik IP address dari PC0. Seperti ini, lalu di enter. Seperti ini berarti dipastikan sudah terhubung atau bisa diakses. Lalu berikutnya kita akan membuka browser akses ilkom.com dari PC1 ke pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Begini, lalu kita buka di web browser seperti ini, dan kita akan masukkan pada URL-nya. Setelah seperti ini kita masukkan URL-nya, yaitu berarti di sini kita sudah bisa berhasil mengakses ilkom.com. Kita akan mengaksesnya lagi dari PC1. Seperti ini, lalu kita masuk ke web browser, masukkan URL-nya. Seperti ini, kita masukkan URL-nya.
.com. Seperti ini, lalu di enter. Pada bagian ini kita sudah bisa sudah berhasil mengakses pada pendilkom.com. Jadi sampai di sini saya sudah mengerjakan tugas 3 jaringan komputer. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.